Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah SPI Sejarah Pendidikan Islam, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Saleh MAG. Dan yang terhormat teman-teman seperjuangan kuliah online. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Anissa Miranti Amri, NIM 191100003, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri YIN Parepare dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 3. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita masih bisa merasakan bangku perkuliahan meskipun dalam keadaan online. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Pada kali ini saya akan memaparkan materi mengenai kiprah Universitas Al-Azhar dalam pengembangan pendidikan Islam. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, yaitu tugas ujian akhir semester. Sebelum memasuki materi, alangkah lebih baiknya agar Anda mengklik tombol subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share video saya pada kali ini. Semoga bermanfaat. Baiklah, marilah kita masuk ke materi yang pertama, yaitu latar belakang berdirinya Al-Azhar. Al-Azhar dibangun pertama kali pada 29 Jumadil Al-Ula pada tahun 359 Hijriah atau 970 Masehi oleh Panglima Jauhar Asy-Syikili, lalu dibuka resmi dengan sholat Jumat bersama pada 7 Ramadan pada tahun 361 Hijriah. Kehadiran Al-Azhar tak bisa dipisahkan dari peran dinasti Fatimi yang kala itu dipimpin oleh Khalifah Mu'izz Lidinillah Ma'ad bin Al-Mansur, yaitu khalifah keempat dari dinasti Fatimiyah. Sebelumnya, atas perintah Khalifah Umar, Panglima Amru mendirikan masjid pertama di Afrika yang kemudian dinamakan Masjid Amr bin As di kota Fustat, sekaligus menjadi pusat pemerintahan Islam Mesir ketika itu. Selanjutnya, di masa dinasti Abbasiyah, ibu kota pemerintahan ini berpindah lagi ke kota yang disebut Al-Qotoi dan ditandai dengan pembangunan masjid bernama Ahmad bin Tolun. Pada era Daulah Fatimiyah, ibu kota Mesir berpindah ke daerah baru atas perintah Khalifah Al-Mu'izz Lidinillah yang menugasi panglimanya untuk membangun pusat pemerintahan. Setelah melalui tahap pembangunan, daerah ini dinamai kota Al-Qahirah. Selanjutnya, pada waktu kaum Fatimiyin menaklukkan Mesir pada tahun 338 Hijriah, Panglima Perang Dinasti Fatimiyah, Khalifah Mu'izz Lidinillah, membangun masjid dengan nama Al-Azhar pada tanggal 29 Jumadil Al-Ula pada tahun 359 Hijriah atau 370 Masehi dan selesai pembangunannya pada bulan Ramadan 361 Hijriah. Nama Masjid Al-Azhar sendiri merupakan nama yang dinisbatkan kepada putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra. Sebagaimana sejarah Islam pada masa lalu, setiap berganti daulah selalu ditandai dengan pembangunan masjid di pusat ibu kota. Sehingga kurang setahun kemudian, beriringan dengan pembangunan kota Al-Qahirah, didirikan pula sebuah masjid bernama Jami Al-Qahirah. Pada saat ini, seluruhnya masih dalam penanganan Panglima Jauhar Asy-Syikili. Sebelumnya, nama masjid tersebut adalah Al-Qahirah yang berarti sama dengan nama kota, yaitu Kairo, dan dikaitkan dengan kata-kata Al-Qahirah Az-Zahira yang berarti kota cemerlang. Baru setelah 26 bulan, Al-Azhar dibuka untuk umum, tepatnya pada bulan Ramadan 361 Hijriah, dengan diawali kuliah agama perdana oleh Al-Qadi Abu Hasan Al-Qayrawani pada masa pemerintahan Malik An-Nasir. Seperti halnya masjid-masjid yang lain, Al-Azhar di samping menyelenggarakan pendidikan juga berfungsi sebagai tempat ibadah. Masjid ini sebenarnya diperuntukkan dinasti Fatimiyah yang sedang bersaing dengan kekhalifahan di Baghdad.
Usaha yang dilakukannya ialah dengan mengajarkan mazhab Syiah kepada kadar-kadar mubalik yang bertugas meyakinkan masyarakat akan kebenaran mazhab yang dianutnya. Baru setelah pemerintahan ini dipegang oleh Al-Azbillah, kemudian beliau mengubah fungsi Masjid Al-Azhar menjadi universitas. Para khalifah jauh-jauh hari menyadari bahwa kelanjutan Al-Azhar tidak bisa lepas dari segi pendanaan. Oleh karena itu, setiap khalifah memberikan harta wakaf baik dari kantong pribadi maupun dari kas negara. Penggagas pertama wakaf tersebut ialah Khalifah Al-Hakim bi Amrillah. Nah, dari harta wakaf tersebut, Al-Azhar bisa terus melanjutkan pemerintahannya, termasuk memberikan beasiswa, asrama, dan pengiriman utusan Al-Azhar dari Al-Azhar ke berbagai penjuru dunia. Nah, dari Masjid Amr bin As dan Ahmad bin Tolun, perlahan poros pendidikan berpindah ke Al-Azhar. Materi selanjutnya yaitu fase peralihan Al-Azhar. Sudah menjadi semacam perjanjian tak tertulis pada setiap khalifah Daulah Fatimiyah selalu diadakan restorasi pada bangunan Jami Al-Azhar, hingga ketika pada saat itu gempa hebat sempat merusak Al-Azhar pada tahun 1303 Masehi. Sultan An-Nasir yang memerintah pada saat itu segera merehab kembali bangunan yang rusak. Ciri spesifik pemugaran bangunan mulai tampak pada masa Sultan Qausau pada tahun 1500 Masehi. Pada tahun 1509 Masehi yang merestorasi satu menara Al-Azhar dengan dua puncak yang disebut dengan Manaratul Azhar Zatu Ar-Rasain. Penyempurnaan Jami Al-Azhar kembali dilanjutkan pada periode Daulah Utsmani dengan kegiatan restorasi yang tak jauh berbeda dari sebelumnya. Klimaksnya dicapai pada masa Amir Abdurrahman Katakda dengan menambahkan dua buah menara, mengganti mihrab dan mimbar baru, membuka lokal belajar bagi yatim piatu, membangun ruang bagi pemondokan mahasiswa dan pelajar asing, membuat pendopo ruang tamu, teras tak beratap dalam masjid dan tangki air untuk tempat berwudu. Singkat kata, hampir seluruh bangunan tua yang masih tersisa pada saat itu di Masjid Al-Azhar kini adalah hasil karya dari Amir tersebut. Seiring gelombang pasang surut sejarah, berbagai bentuk pemerintahan silih berganti memainkan perannya di lembaga tertua ini. Selain sebagai masjid, proses penyebaran faham Syiah turut mewarnai aktivitas awal yang dilakukan dinasti Fatimi, khususnya di penghujung masa Khalifah Al-Mu'izz Lidinillah, yang pada saat itu seseorang bernama Qadil Kuda Abu Hasan Ali bin Nu'man Al-Qairiwani mengajarkan fikih mazhab Syiah dari kitab Mukhtasar yang merupakan pelajaran agama pertama di Masjid Al-Azhar pada tahun 365 Hijriah. Sesudah itu, proses belajar terus berlanjut dengan penekanan utama pada ilmu-ilmu agama dan bahasa, walaupun tanpa mengurangi perhatian terhadap ilmu mantik, filsafat kedokteran, dan ilmu falak sebagai tambahan yang diikutsertakan. Namun sesudah itu, proses belajar terus berlanjut dengan penekanan utama pada ilmu-ilmu agama dan bahasa, walaupun tanpa mengurangi perhatian terhadap ilmu mantik, filsafat kedokteran, dan ilmu falak sebagai tambahan yang diikutsertakan. Namun semenjak Salahuddin Al-Ayyubi memegang pemerintahan Mesir, Al-Azhar sempat diistirahatkan sementara waktu sambil dibentuk lembaga pendidikan alternatif guna mengikis pengaruh Syiah. Disinilah mulai dimasukkan perubahan orientasi besar-besaran dari mazhab Syiah ke mazhab Sunni yang berlaku hingga sekarang, meski tak dipungkiri paham Syiah dari sudut akademis masih tetap dipelajari. Materi selanjutnya yaitu fase reformasi Al-Azhar. Pembaharuan administrasi pertama Al-Azhar dimulai pada masa pemerintahan Sultan Ad-Dahir pada tahun 784 Hijriah, di mana ia mengangkat Amir Bahadir At-Tawashi sebagai direktur pertama Al-Azhar. Ini terjadi dalam masa kekuasaan Mamalik di Mesir. Upaya ini merupakan usaha awal untuk menjadikan Al-Azhar sebagai yayasan keagamaan yang mengikuti pemerintah. Sistem ini terus berjalan hingga pemerintahan Utsmani menguasai Mesir di penghujung abad
11 Hijriah, ditandai dengan pengangkatan Syekh Al-Umumi yang digelari dengan Syekh Al-Azhar sebagai figur sentral yang mengatur berbagai keperluan pendidikan, pengajaran, keuangan, fatwa hukum, termasuk tempat mengadukan segala persoalan. Pada fase ini terpilih Syekh Muhammad Al-Qurashi sebagai Syekh Al-Azhar pertama. Secara keseluruhan ada 40 syekh yang telah memimpin Al-Azhar selama 43 periode, hingga kini dipegang oleh mantan mufti Mesir, yaitu Syekh Muhammad Tantawi. Masa keemasan Al-Azhar terjadi pada abad 9 Hijriah, yaitu 15 Masehi. Banyak ilmuwan dan ulama Islam yang bermunculan di Al-Azhar pada saat itu, seperti Ibnu Khaldun, Al-Farisi, Asy-Syuyuti, Al-Aini, Al-Qawi, Abdul Latif, Al-Baghdadi, Ibnu Khaliqan, Al-Maqrizi, dan lainnya yang banyak mewarisi ensiklopedia Arab. Iklim kemunduran kembali hadir ketika dinasti Utsmani berkuasa di Mesir pada tahun 1517 sampai 1798 Masehi. Al-Azhar mulai kurang berfungsi disertai kepulangan para ulama dan mahasiswa yang berangsur-angsur meninggalkan Kairo. Meski begitu, tambahan berbagai bangunan tetap diupayakan atas prakarsa Amir Utsmani dan kaum muslimin sedunia. Kepemimpinan Muhammad Ali Pasha di Mesir pada tahap berikutnya telah membentuk sistem pendidikan yang paralel tetapi terpisah, yaitu pendidikan tradisional dan pendidikan modern. Pendidikan modern sekuler. Ia juga berusaha menciutkan peran Al-Azhar sebagai lembaga yang berpengaruh sepanjang sejarah, antara lain dengan menguasai Badan Wakaf Al-Azhar yang merupakan urat nadinya. Dan seterusnya, pada masa pemerintahan Khedive Ismail Pasha mulai diusahakan reorganisasi pendidikan, dan dari sinilah pendidikan tradisional mulai bersaing dengan pendidikan modern sekuler. Serangan terhadap pendidikan tradisional sering tampak dari usaha yang menginginkan perbaikan Al-Azhar sebagai pusat pendidikan Islam terpenting. Sejak awal abad 19, sistem pendidikan barat mulai diterapkan di sekolah-sekolah Mesir, sementara Al-Azhar masih saja menggunakan sistem tradisional. Nah, dari sini muncullah suara pembaharuan. Di antara pembaharuan yang menonjol adalah dicantumkannya sistem ujian untuk mendapatkan ijazah al-alamiyah atau kesarjanaan Al-Azhar pada bulan Februari 1872 Masehi. Dan juga pada tahun 1896 Masehi dibuat pertama kali Idarah Al-Azhar, Dewan Administrasi, yang mana usaha pertama dari dewan ini adalah mengeluarkan peraturan yang membagi masa belajar di Al-Azhar menjadi 2 periode, yaitu pendidikan dasar 8 tahun serta menengah dan tinggi 12 tahun. Menyebut pembaharuan di Al-Azhar, kita perlu mengingat Muhammad Abduh yang mengusulkan perbaikan sistem pendidikan di Al-Azhar dengan memasukkan ilmu-ilmu modern ke dalam kurikulumnya. Kita masuk, selanjutnya kita beralih ke materi Al-Azhar dalam kekuasaan Khalifah. Yang pertama yaitu pada masa dinasti Fatimiyah. Al-Azhar pada masa dinasti Fatimiyah merupakan lembaga pendidikan yang menjadi corong dan alat untuk propaganda kekuasaan kekhalifahan, sekaligus sebagai alat penyebaran doktrin ajaran Syiah. Pada masa itu, sistem pengajaran terbagi menjadi 4 kelas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kelas umum yang diperuntukkan bagi orang-orang yang datang ke Al-Azhar untuk mempelajari Al-Quran dan penafsirannya. Yang kedua yaitu kelas para mahasiswa Universitas Al-Azhar yang kuliah dengan peran dosen yang ditandai dengan mengajukan pertanyaan dan mengkaji jawabannya. Yang ketiga yaitu kelas Darul Hikam, yaitu kelas dengan kuliah formal yang diberikan oleh para mubalik seminggu sekali pada hari Senin, yang dibuka untuk umum pada hari Kamis, dan pada hari Kamis dibuka khusus untuk mahasiswa pilihan. Dan yang keempat yaitu kelas non formal, yaitu kelas untuk pelajar wanita.
Mahasiswa yang belajar di Al-Azhar dilarang mempelajari mazhab selain mazhab Syiah. Sedemikian ketatnya sampai ada mahasiswa yang menyimpan kitab Al-Muwatta, karya monumentalnya Imam Malik, yang dikenai hukum dan dipenjarakan pada tahun 381 Hijriah. Pada masa Khalifah Al-Aziz Billah, sekeliling Jami' Al-Qahirah dibangun beberapa istana yang disebut dengan Al-Qusur Az-Zahra. Istana-istana ini sebagian besar berada di sebelah timur dan sedangkan beberapa sisanya yang kecil berada di sebelah barat. Kedua istana dipisahkan oleh sebuah taman yang indah. Keseluruhan dari daerah ini dikenal dengan sebutan Madinatul Fatimiyin Al-Mulukiyah. Kondisi sekitar yang begitu indah bercahaya ini mendorong orang-orang menyebut Jami' Al-Qahirah dengan sebutan baru, yaitu Jami' Al-Azhar, yang berarti berasal dari kata Zahra yang artinya bersinar, bercahaya dan juga berkilau. Dengan usaha wazirnya Yakub Ibn Qils, Al-Azhar dijadikan sebagai universitas Islam yang mengajarkan ilmu-ilmu agama dan juga ilmu-ilmu akal dan ilmu-ilmu lainnya. Untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pengajaran, Al-Azhar dilengkapi dengan dosen yang disebut dengan fuqaha, serta semua urusan dan kebutuhannya ditanggung oleh khalifah itu sendiri. Adapun ilmu agama yang diajarkan meliputi ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu hadis, fikih, nahwu, saraf, dan sastra. Sedangkan ilmu-ilmu umum yang dipelajari ialah filsafat, ilmu falak, ilmu ukur, musik, kedokteran, kimia, sejarah, serta ilmu bumi. Dan kuliah Darul Hikmah yang didirikan oleh Khalifah Al-Hakim pada tahun 395 Hijriah atau 1005 Masehi pada masa dinasti Ayyubi. Ketika kekuasaan beralih dari dinasti Fatimiyah ke dinasti Ayyubi, Al-Azhar yang sebelumnya sebagai alat tunggangan politik dan propaganda paham Syiah oleh Daula Fatimiyah harus menghentikan segala aktivitasnya sebagai tempat yang menyelenggarakan peribadatan dan pendidikan. Sebab Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang yang menganut paham Sunni. Dengan demikian, Al-Azhar ditutup sebagai universitas dan tertutup pula untuk sholat Jumat. Untuk memajukan ilmu agama dan bahasa Arab, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi membuka madrasah sebagai sarana perkuliahan. Perkuliahannya beralih ke madrasah-madrasah dan lembaga kuliah setingkat dengan universitas yang jumlahnya hingga mencapai 25 lembaga di Kairo, seperti Madrasah Al-Nasiriyah, Madrasah Al-Qomiyah, dan Madrasah Salahiyah. Sejalan dengan pergantian kekhalifahan dari dinasti Fatimiyah ke dinasti Ayyubi, keduanya memiliki pemikiran dan menganut mazhab yang berbeda. Maka hak-hak yang telah diberikan dinasti Fatimiyah, yaitu Khalifah Al-Aziz dan Al-Hakim kepada Al-Azhar, dihentikan haknya pada dinasti Ayyubi, diantaranya yaitu pencabutan hak menyampaikan khutbah. Yang ketiga yaitu pada masa dinasti Mamalik. Pada masa ini terjadi serbuan besar-besaran dari bangsa Mongol ke timur dan jatuhnya Islam di barat, sehingga menyebabkan banyak ulama dan ilmuwan muslim yang mencari perlindungan ke Al-Azhar. Hal ini menyebabkan posisi Al-Azhar menjadi sangat penting. Di samping itu, menambah terkenalnya nama Al-Azhar di mata dunia Islam. Sejak saat itu, banyak pelajar dan negara-negara Islam yang tertarik menjadi mahasiswa dan belajar di Al-Azhar. Para orientalis menyebutnya sebagai zaman keemasan dalam sejarah Al-Azhar. Hancurnya Baghdad dan Spanyol sebagai pusat peradaban pemerintahan menjadikan Al-Azhar sebagai satu-satunya tempat untuk berlindung bagi para ulama. Sementara berkumpulnya ulama yang mengungsi di Al-Azhar mendorong bangkitnya Al-Azhar dari ketidakadaan aktivitas menjadi sibuk dengan berbagai aktivitas yang ada. Sedangkan pembiayaan operasional Al-Azhar banyak ditopang oleh para penguasa yang memberikan bantuan pendanaan secara ikhlas. Itulah sebabnya banyak mahasiswa yang datang ke Kairo. Padahal sejak satu abad Al-Azhar ditutup, yaitu pada masa kekhalifahan Salahuddin Al-Ayyubi sampai 17 tahun dari pemerintah dinasti Mamalik. Pada tahun 665 Hijriah, seorang amir mengajukan kepada Sultan Al-Zahir Baibars untuk membuka kembali Al-Azhar sebagai tempat untuk sholat Jumat, dan ternyata usulannya diterima dan disambut baik oleh Baibars itu sendiri.
Sejak saat itu Al-Azhar dibuka kembali yang sebelumnya hampir 1 abad ditutup, sedangkan pendanaannya dibiayai oleh amir dari uang pribadinya sendiri. Sejak itulah banyak ulama yang datang untuk belajar dan mengajar ke Al-Azhar, seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Hajar al-Asqalani, Taqi al-Din al-Makrisi, dan Jalaluddin al-Suyuti. Dalam gambaran Al-Makrisi dalam Alkitab, tampak lembaga ini tidak hanya sebagai masjid jami, akan tetapi merupakan tempat bagi orang-orang yang soleh, penginapan bagi para jamaah haji, pengungsi, para pelajar, dan tokoh-tokoh sufi. Kemudian materi selanjutnya yaitu metodologi dan kurikulum pengajaran Al-Azhar. Pada mulanya pengajaran di Universitas Al-Azhar sama dengan institusi pendidikan yang lain, yaitu sistem berhalaqah atau malingkah. Seorang pelajar bebas memilih guru dan berpindah sesuai dengan kemauannya sendiri. Umumnya guru atau syekh yang mengajar itu duduk bersama para pelajar. Di samping itu, metode diskusi sangat dikembangkan sebagai metode dalam proses pembelajaran antar pelajar. Seorang guru hanya berperan sebagai fasilitator dan memberikan penjelasan dari materi yang didiskusikan. Kemudian kurikulum yang dipakai di Al-Azhar sendiri pada mulanya yaitu fikih dan juga Al-Quran dan ilmu agama lainnya. Namun setelah menjadi universitas, mulai memasukkan ilmu-ilmu umum seperti kedokteran, ilmu sejarah, ilmu hitung, logika, dan lain-lainnya. Ali Jumbulati, sebagaimana yang dikutip oleh Abu Dinata, mengatakan bahwa Masjid Al-Azhar adalah pusat ilmu pengetahuan, tempat diskusi bahasa, dan juga mendengarkan kisah dari orang-orang yang ahli dalam bercerita. Baru setelah pemerintahan dipegang oleh Al-Aziz Billah mengubah fungsi Masjid Al-Azhar menjadi universitas. Kemudian materi selanjutnya yaitu peran Al-Azhar dalam mencetak ulama. Jasa terpenting Al-Azhar bagi kemajuan umat Islam adalah di bidang pengetahuan, pendidikan, dan juga kebudayaan. Sejak pemerintahan dinasti Fatimiyah, Kairo telah menjadi pusat intelektual dan kegiatan ilmiah dunia Islam. Al-Azhar sebagai lembaga pendidikan tinggi saat ini telah banyak melahirkan ulama-ulama yang tak dapat diragukan lagi dari aspek keilmuannya dan telah menyumbangkan banyak khazanah keilmuan, terutama keislaman. Di antaranya adalah Imam Subki, Jalaluddin As-Suyuti, dan Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani. Bidang ilmu pengetahuan adalah bidang yang paling dominan pengaruhnya, termasuk di Indonesia sendiri. Transmisi keilmuan Al-Azhar ke Indonesia pada periode kontemporer mengalir setidaknya pada 3 jalur. Yang pertama yaitu kepulangan mahasiswa dari sana yang kemudian sedikit banyak menelurkan ilmu yang diperolehnya, baik melalui aktivitas mengajar, menulis buku atau artikel di media. Yang kedua yaitu masuknya buku-buku karya pemikir Timur Tengah, khususnya Al-Azhar yang dibawa oleh mahasiswa dan alumni maupun tenaga kerja yang meskipun tidak tersebar luas, tapi kemudian banyak diterjemahkan dan banyak beredar di tanah air. Yang ketiga yaitu kedatangan para dai dan guru dari Al-Azhar, baik atas undangan orang Indonesia maupun inisiatif sendiri. Lulusan-lulusan Al-Azhar tak hanya disebar ke Indonesia saja, akan tetapi juga di negara-negara muslim di seluruh dunia. Dari ketiga faktor yang telah dipaparkan tadi, bahwasanya faktor pertamalah yang paling dominan. Hal ini dikarenakan dalam aktivitas pendidikan inilah ada proses mengkonstruksi maupun merekonstruksi pemikiran seseorang. Bagaimana seseorang pendidik memiliki peranan penting dalam membuka wacana, mengenalkan bahkan mendoktrin siswa. Apalagi jika dipadukan dengan posisi penting dalam dunia pendidikan maupun pemerintahan. Tentunya akan mudah sekali bagi sosok tertentu untuk mentransmisi keilmuan dari Al-Azhar. Kemudian peran transmisi alumni Al-Azhar memiliki peran yang dapat dibedakan menjadi 3 kelompok: dosen dan ustaz membalik atau pembicara dan penulis. Kemudian materi selanjutnya dan materi terakhir yaitu Al-Azhar kini.
Al-Azhar mulai memandang perlunya mempelajari sistem penelitian yang dilakukan oleh universitas di Barat dan mengirim alumni terbaiknya untuk belajar ke Eropa dan Amerika. Tujuan mengirim ini adalah untuk mengikuti perkembangan ilmiah di tingkat internasional, sekaligus upaya perbandingan dan pengukuhan pemahaman Islam yang benar. Cukup banyak duta Al-Azhar yang berhasil meraih gelar PhD dari universitas luar tersebut. Di antaranya ialah Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud, Syekh Dr. Muhammad Al-Bahi, dan banyak lagi lainnya. Sebelumnya pada tahun 1930 Masehi keluar Undang-Undang Nomor 49 yang mengatur Al-Azhar mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi dan membagi Universitas Al-Azhar menjadi 3 fakultas, yaitu Syariah, Usuluddin, dan Bahasa Arab. Fakultas Pondok Syariah Al-Qanon di Kairo merupakan bangunan pertama yang berdiri pada tahun 1930 Masehi. Universitas Jami'ah Al-Azhar hanyalah salah satu lembaga resmi yang dimiliki oleh Al-Azhar. Masih ada lembaga lain yang sempat terbentuk, seperti Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah, Biro Kebudayaan dan Misi Islam, Majelis Tinggi Al-Azhar, Lembaga Riset Islam, dan Hayya Igazah Al-Islamiyah. Sejak mula berdirinya, studi Al-Azhar selalu terbuka untuk semua pelajar dari seluruh dunia. Hingga kini, Universitas Al-Azhar memiliki lebih dari 50 fakultas yang tersebar di seluruh pelosok Mesir dengan jumlah mahasiswa atau mahasiswi melebihi angka 200.000 orang. Itulah potret Al-Azhar yang tetap tegar dalam kurun usia senja. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.